Ini kita akan bersama-sama yaitu memakamkan anak terkasih, adik terkasih, kakak terkasih yaitu Melisa Priscilla Sidabutar. Dan kembali kami dari Gereja Tiberias Indonesia akan melayani dan memimpin di dalam ibadah pemakaman pada siang hari ini yang sebentar, di mana prosesi pemakaman akan dilayani dan dipimpin oleh yang terkasih hambanya Bapak Pendeta Teddy Lusli. Kami mengajak keluarga besar Handai Tolan yang telah hadir. Mari kembali kita naikkan doa kita, apa yang menjadi kerinduan hati kita naikkan di dalam doa dengan segala ucapan syukur. Percaya Tuhan Yesus boleh jadikan segala sesuatunya indah, agar setiap kita boleh terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari sama-sama sejenak tundukkan kepala, kita satu hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau Kau boleh tibakan kami, yaitu keluarga besar Handai Tolan, bisa sama-sama di tempat ini TPU Pedurenan. Dan kami percaya bukti bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kami. Maka kembali kami minta pertolongan Tuhan agar Tuhan Yesus turut bekerja di dalam yaitu ibadah kami pada siang hari ini, di mana sebentar kami akan memakamkan anak terkasih, adik terkasih, yaitu kakak terkasih, juga rekan terkasih, yaitu Melisa Priscilla Sidabutar. Kami percaya Tuhan, yang terkasih rohnya sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Oleh karenanya melalui ibadah kami pada siang hari ini, kiranya turunkan roh pengubaran-Mu Tuhan, agar kami boleh mengalami kekuatan yang baru, pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau sebentar kami boleh diberkati kebenaran firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Teddy Lusli yang juga sebentar akan memimpin di dalam prosesi pemakaman. Kiranya urapan Tuhan turun dari sorga di atas hamba-Mu, agar kami semua yang hadir, terutama keluarga besar, orang tua, kakak adik yang hadir, Tuhan boleh berikan yaitu damai sejahtera, sukacita melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Maka kami serahkan jalannya ibadah kami yaitu pada siang hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya, kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Terpuji nama Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita akan masuk di dalam proses pemakaman, kita naikkan yaitu pujian kita di hadapan Tuhan. Semua baik, semua baik. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama dari awal katakan, dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dengan iman percaya katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua
semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Katakan semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik Tuhan, semua baik. Sambil kita bawa hati untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Mengundang yang terkasih amanya bawa pendeta Pegulus di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kita angkat satu pujian satu kali lagi. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Satu kali lalu kita akan di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, buat dalam segala rencana Tuhan yang mungkin pada hari ini masih banyak yang belum kami mengerti terjadi dalam hidup kami. Tapi kami percaya biar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada setiap kami yang melepas kepergian dari Melisa kembali kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya Melisa sekarang ada berjalan bersama Allah, bersama bergandengan tangan dengan Tuhan Yesus di Firdaus, di dalam kekuatan kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa biar firman-Mu Tuhan Yesus yang tersampaikan memerdekakan setiap orang yang mendengarkannya dan menyelamatkan setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami untuk kami mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami percaya kami berdiri sekarang sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Atas nama Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, saya mengucapkan turut sepenanggungan atas kembali kepada Bapa di sorga, anak yang sangat dikasihi, saudara, kakak, adik, teman-teman, rekan, sahabat, yaitu Melisa Priscilla Sidabutar. Dan juga saya mau mengingatkan untuk protokol, mungkin kita bisa menjaga jarak dan menggunakan masker. Saya akan membuka pemberitaan firman Tuhan pada hari ini melalui dalam satu ayat, yaitu Mazmur pasal yang ke-116 ayat yang ke-15. Mazmur pasal 116 ayat yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu teman-teman ada di tempat ini ikut mengantar, saya memakai sebutan untuk ditanamkan kembali adik yang kami kasih.
posting ini tanggal 22 November dan menyadari bahwa dia adalah seorang yang dikasihi Tuhan Yesus, menyadari bahwa dia adalah orang yang sebenarnya nggak layak tetapi dilayakkan untuk menerima anugerah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kematiannya berharga di mata Tuhan. Amin. Dan karena berharga di mata Tuhan, Tuhan sedang menggandeng dia di Firdaus sekarang. Amin. Tuhan sedang bersama-sama dengan dia. Lalu pertanyaannya buat keluarga, kenapa ini terjadi? Kenapa sekarang? Kenapa dengan cara ini? Kenapa anak saya? Kenapa enggak? Ada begitu banyak pertanyaan ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, ketika Tuhan menggenapi rencananya berbeda dengan rencana yang kita inginkan. Ada begitu banyak pertanyaan. Dan ketika saya merenungkan ini, saya memahami bagaimana perasaan keluarga, karena saya pun pernah mengalami ditinggalkan orang yang sangat dikasihi, dipanggil pulang oleh Tuhan. Amin. Jadi begitu banyak pertanyaan, kenapa dalam keadaan sekarang? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Mari saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan biar memberi kekuatan kepada keluarga dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Tuhan yang membuka, tidak ada seorang pun yang menutup. Tuhan yang menutup, tidak ada seorang pun yang membuka. Tapi kembali Tuhan katakan, aku telah membuka pintu bagimu. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Amin. Artinya Tuhan Yesus sudah membuka pintu kerajaan sorga buat Melisa ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan katakan ini, kalau aku yang membuka, tidak ada yang menutup. Aku yang menutup, tidak ada yang membuka. Artinya kedaulatan semua adalah miliknya Tuhan. Tuhan Yesus yang berdaulat. Dan Tuhan Yesus yang berdaulat, Tuhan yang memegang kunci Daud, kunci kerajaan sorga, kunci kerajaan kekal, kunci kerajaan Mesias, kunci perkenanan Tuhan adalah tangan yang berlobang paku, tangan yang hancur di atas kayu salib, tubuh yang hancur di atas kayu salib buat Melisa dan keluarga. Jadi berharga di mata Tuhan kematian orang yang sangat dikasihi. Saya berdoa melalui kebenaran firman Tuhan ini untuk tidak ada satu pikiran pun melintas segala bentuk pendakwaan. Apa yang salah dengan dia? Apa yang salah dengan keluarga kami? Apa yang kurang dengan kami? Sehingga Tuhan memanggil dia dalam keadaan yang seperti ini. Begitu cepatnya yang seperti kita tidak. Mungkin bukan rencana kita, tetapi semua kedaulatan di tangan Tuhan. Dan Tuhan mau sekarang Melisa ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Pada saat Melisa hidup, Kristus ada bersama-sama dengan Melisa. Yes. Pada saat Melisa mati dan dipanggil pulang oleh Tuhan, Melisa ada bersama-sama dengan Kristus. Baik hidupnya, baik dia dipanggil pulang, tidak terpisahkan. Sekarang sesuai dengan lagu yang dia nyanyikan seturut imannya. Overwhelming, never ending, reckless love of Jesus. Dia sekarang mengalaminya langsung bersama Amin. Tuhan Yesus di dalam roh dan kekal selama-lamanya. Amin. Itu sebabnya saya berdoa oleh kebenaran firman Tuhan Yesus ini. Setiap kali keluarga mengingat akan Melisa, bukan kesedihan yang muncul. Saya berdoa oleh Roh Kudus, ya walaupun dalam beberapa hari ke depan air mata akan masih terus mengalir, tapi saya berdoa setiap keluarga, teman-teman, sahabat, orang-orang yang sangat mengasihi dan dikasihi Melisa, setiap mengenang firman Tuhan Yesus ini terjadi, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Amin. Tolong dibaca Pak, Amsal 10 ayat 7a. Amsal 10 ayat 7a. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Amin. Dan sadari dia sangat dikasihi Tuhan Yesus dan mengalami anugerah Tuhan Yesus bahwa dia diselamatkan bukan karena perbuatannya. Bahkan di sana dikatakan lagu ini sangat tepat sekali, dia katakan bahkan before I spoke the word, bahkan sebelum saya mulai bisa berkata-kata, Tuhan sudah memberi pujian, Tuhan sudah bernyanyi buat dia. Amin. You sing for me. Dan
Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Jadi saya percaya karena dalam waktu hidupnya Melisa menjadi seorang pribadi yang begitu cinta Tuhan, takut akan Tuhan, mengingat kepada penciptanya di masa mudanya. Dia meninggalkan satu legacy, dia meninggalkan satu warisan, dia meninggalkan satu teladan, dia meninggalkan satu spirit yang luar biasa buat saudara dan saya yang mengenangnya. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Dan saya percaya seturut kebenaran firman Tuhan dan seturut iman percaya kita akan kasih Tuhan Yesus, Melisa dan keluarganya adalah orang benar karena iman percaya Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit baginya. Sekali-kali bukan karena hasil usaha kita sehingga kita tidak bisa membanggakan apapun juga, tapi semua karena Tuhan Yesus yang menggantikan kita di atas kayu salib, menanggung, memikul dosa kita. Dan dia menyadari itu, dia mengalami kasih Tuhan Yesus itu, sehingga dia dalam setiap waktu hidupnya kerinduannya adalah untuk melayani Tuhan. Mungkin ada banyak yang baru kenal Melisa dalam beberapa tahun terakhir ini, tetapi saya mengenal Melisa dan Melita dan keluarga dari Pak Monstar Sidabutar sejak sedari mereka kecil. Sejak dari mereka mungkin ketika saya mulai pelayanan dari TK dan SD, bahkan saya mau kesaksian di sini satu pengalaman pribadi bahwa sedari kecil mereka menjadi berkat Tuhan Yesus buat saya secara pribadi. Pak Monstar dan Pak Meli, juga Rinaldo, Ronald, Ibu Purnama, juga Melita, Melisa, mungkin nggak berkesempatan untuk berkhotbah di mimbar, tapi seluruh kehidupannya adalah satu khotbah bagi setiap orang yang melihat. Apa yang dia imani sepanjang umur hidupnya, apa yang dia menaruh pengharapannya di dalam Tuhan, sekarang dia mengalami penggenapannya, ada di dalam kasih anugerah, kasih setia Tuhan Yesus, ada dalam damai, ada dalam sukacita, ada dalam kebahagiaan yang kekal bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat Pak Monstar Sidabutar dan juga Ibu Purnama. Tuhan Yesus yang memberi mereka kekuatan untuk mendidik anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan, menjadi keluarga yang hidup mereka adalah satu khotbah yang hidup bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang membukakan hati pikiran mereka untuk percaya dalam kedaulatan rencana Tuhan Yesus yang sangat mengasihi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat seluruh tuntunan Tuhan Yesus, mulai dari ibadah penghiburan di rumah, juga ibadah pelepasan, penutupan peti, dan juga sampai pemakaman, perjalanan, semua berjalan sungguh nyata. Melisa berharga di matamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, semua berjalan sangat lancar. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sampai memberkati setiap orang-orang yang hadir di tempat ini, yang menaruh kasih, mengasihi dan dikasihi oleh Melisa. Kami berdoa Tuhan Yesus jumpai setiap pribadi untuk mengenal dan mengalami kasih Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang mengenang Melisa menerima berkat Tuhan Yesus Kristus melalui kehidupannya, melalui totalitas imannya, melalui komitmen pelayanannya, melalui tujuan hidupnya. Sejak sedari muda dia menyadari identitasnya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di hari-hari ke depan. Tuhan Yesus yang memberi kekuatan dan penghiburan buat keluarga, buat Pak Monstar Sidabutar, buat Ibu Purnama, buat Rinaldo, buat Ronald dan Melita. Tuhan Yesus yang memberi kekuatan senantiasa. Setiap kali mereka mengenang Melisa, air mata mungkin mengalir, tetapi ada hati yang mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saat silakan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat, kasih, anugerah yang sempurna dari Allah Bapa kita di sorga, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu ada bagi kita dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, atau kembali ke rumahmu masing-masing dalam sehat, selamat, dalam diberkati, di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita katakan, amin.